Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini saya mau berbagi resep nasi lemak ala Malaysia. Nah, untuk resep ayam barbeque-nya sudah ada di vlog sebelumnya ya. Kalian bisa lihat di vlog sebelumnya. Yuk, langsung aja kita masak nasi lemak Malaysia. Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini saya mau masak makanan yang cukup spesial. Hari ini saya mau masak nasi lemak ala Malaysia. Nah, untuk membuat nasi lemak kita butuh beberapa bahan pelengkap ya. Jadi antara lain kita bisa butuh ayam bilis digoreng atau ayam teri goreng, kacang goreng, kita butuh chicken wings atau chicken curry. Lalu juga yang paling penting adalah kita butuh bikin nasi lemak yang enak banget berikut dengan sambalnya yang khas ya. Nah, kali ini saya akan bagikan kalian nasi lemak khas Malaysia berikut dengan sambalnya yang enak banget. Kalau untuk chicken wingsnya, saya akan pakai chicken wings barbecue ala Malaysia. Kalian juga bisa lihat resepnya sebelum vlog ini. Ya, saya sudah pisahkan karena terlalu panjang kalau untuk satu video aja. Oke? Nah, sekarang apa aja bahan yang saya gunakan untuk membuat nasi lemak yang enak banget khas Malaysia ini? Yuk langsung kita ke bahan-bahannya ya. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat nasi lemak Malaysia ya. Kalau di Indonesia kita punya nasi uduk, kita punya nasi gemuk ya. Kalau di Malaysia namanya nasi lemak ya. Nah, pada dasarnya ini sama-sama aja memasak menggunakan santan ya. Jadi lemaknya itu berasal dari santannya ini ya, atau gemuknya dari santannya, uduknya dari santannya. Cuman konsistensi santan, nasi, dan juga bahan-bahan yang digunakan di dalam nasinya itu berbeda ya. Jadi kalau kayak nasi uduk dia hanya pakai santan dan beberapa ingredients aja, misalnya kayak bawang, lengkoas dan sebagainya berikut dengan santan. Kalau nasi gemuk dia harus pakai jinten seperti itu ya. Cuman beda di jenis bahan untuk membuat nasinya. Nah, kalau untuk nasi lemak ini saya cuma butuh beberapa bahan seperti ini ya. Simple banget. Nah, cara masaknya kalau saya diaron dulu baru dimasak di dandang. Ya, kalau memasak nasi lemak, nasi uduk atau nasi gemuk itu paling enak diaron dan dimasak di dandang. Itu udah nggak bisa tergantikan rasanya. Apalagi kalau dandang kalian kasih sama daun pisang ya. Itu benar-benar jadi enak banget. Nah, bahan apa aja yang digunakan? Nah, di sini saya sudah punya 5 canting nasi ya. Satu canting nasi saya 150 gram. Jadi kalian bisa hitung sendiri berapa gram nasinya, berasnya, sorry. Jadi saya butuh beras sekitar 5 cangkir beras takar saya. Satu cangkir takar itu 150 gram. Lalu di sini saya butuh sekitar 850 liter santan encer ya. Jadi saya nggak pakai santan kental. Kalau kalian mau pakai santan kental juga boleh, tapi nanti nasinya jadi gurih banget ya. Saya nggak mau nasinya terlalu gurih karena saya juga mau bikin sambal dan juga ada makanan pelengkap lainnya kan. Nah, jadi di sini saya hanya pakai 850 ml air santan encer ya. Lalu untuk bumbunya saya di sini ada sekitar 3 sampai 4 siung bawang merah yang sudah saya potong halus-halus seperti ini ya. Lalu saya punya 2 sampai 3 ruas jahe. Nah, kalau untuk nasi uduk atau nasi gemuk itu nggak pakai jahe ya. Nah, ini ada 2 sampai 3 ruas jahe, lalu ada 2 batang serai yang udah saya keprek. Kalau serai kalian gede kalian boleh pakai satu aja. Lalu saya di sini kasih sedikit kayu manis. Ya, lalu ada 2 bunga lawang ya. Atau star anise ada 2. Nah, lalu di sini saya butuh sekitar 3, 4 atau 5 lembar daun pandan ya. Kalian boleh pakai daun pandan jenis apa aja, yang penting dia wangi ya. Oke. Nah, bahannya hanya itu aja. Dan untuk penambah rasa saya akan kasih garam ya. Garam mungkin sekitar 1 sampai 2 sendok teh aja untuk beras sebanyak ini ya. Nah, caranya gimana? Gampang banget. Yuk langsung kita masak. Nah, di sini saya sudah naikkan sedikit minyak goreng, lebih kurang sekitar 2 sampai 3 sendok makan minyak goreng ya. Lalu saya akan tumis dulu bawang merahnya ya. Bawang merahnya sampai sedikit layu dan harum ya. Jadi untuk bikin nasi ini, nasi lemak, kita butuh menumis bawang-bawangnya supaya lebih harum ya.
Nah, ini setelah kita masukkan bawang merah sebentar, lalu kita masukkan jahenya. Biar keluar rasa jahe dan juga rasa bumbu yang lain ya. Nah, star anise sama kayu manisnya juga saya masukin. Serainya saya masukin juga, kita aduk rata. Nah, ini kita tumis supaya nggak ada bau langu dan lebih harum ya. Kita tuangin nasinya, beras tadi ya, beras yang sudah dicuci ya, kita masukin ini. Dan kita aduk nasinya bersama bumbunya tadi. Apinya jangan terlalu besar, sedang aja. Jangan lupa masukkan pandannya. Kita akan tumis sedikit pandannya. Nah, kita tumis sedikit beras dan bumbunya ini sampai dia harum banget ya baunya. Kita masukkan santannya. Nah, lalu kita aduk kembali perlahan-lahan sampai santan dan berasnya itu rata ya. Dandang ya untuk dimasak ya. Nah, ini saya matiin dulu. Dandangnya saya angkat. Nah, kalau kalian ada daun pisang itu akan lebih enak lagi ya. Nah, kayak gini saya pindahin ke dandang. Gini. Nah, ini kita masak sampai benar-benar matang jadi nasi ya berasnya ya. Nah, seperti ini. Nah, serambi nunggu nasinya matang, kita bisa bikin sambalnya ya. Nah, ini masak nasinya ini lebih kurang biasanya itu setengah jam sampai 40 menit ya. Nah, untuk membuat nasi lemaknya itu sedang diproses dimasak, sebentar lagi akan selesai juga. Saya juga udah siapin bahan-bahan untuk membuat sambal untuk makan nasi lemak ini. Nah, bagaimana dengan sambalnya, bagaimana cara buatnya, dan apa aja bahan yang digunakan, sampai benar-benar sambal ini menjadi khas banget di Malaysia ya. Yang pasti sambal untuk nasi lemak ini dia tidak pedas ya, nggak terlalu pedas sama sekali, karena memang defaultnya dia itu pedas manis gitu ya. Nah, langsung aja ya kita ke bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sambal khas Malaysia untuk lauk nasi lemak ini. Yuk langsung kita ke bahan-bahannya. Saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat nasi sambal nasi lemaknya ya. Nah, di sini saya sudah punya cabai giling. Nih sekitar 5-6 sendok makan cabai merah yang sudah digiling. Jadi saya nggak pakai cabai rawit karena memang untuk sambal Malaysia ini nggak terlalu pedas ya. Makanya makannya bisa lahap banget kalau pakai sambal ini karena nggak pedas ya. Nah, ini ada bahan yang dihaluskan, ini ada bahan yang dicemplungin aja, dan ini juga ada bahan yang ditumis aja. Nah, yang bahan yang dihaluskan dulu ya. Di sini ada sekitar 7-8 siung bawang merah. Ya, di sini ada 5 siung bawang putih, 2 ruas jahe,
Di sini ada setengah buah bawang bombay. Saya potong-potong seperti ini supaya lebih gampang di blender. Lalu di sini ada sekitar 2 cm terasi ya, atau balacan ya. Kalau di orang Malaysia ngomongnya balacan, kalau kita ngomongnya terasi. Bebas kalian mau pakai terasi apa ya. Nah, lalu di sini saya juga udah punya ebi. Ini udah saya rendam sama air ebinya supaya lebih lembut. Ini sekitar 1,5 sendok makan ebi. Ya, ini nanti kita akan giling jadi satu bersama dengan sambalnya juga. Ya. Nah, lalu di sini saya punya bahan-bahan yang nanti akan ditumis aja. Di sini ada setengah buah bawang bombay, 4-5 siung bawang merah. Ini 2 sendok makan gula Jawa atau gula Malaka, 1 sendok makan saus tiram, dan di sini ada sedikit pandan leaf atau daun pandan supaya nanti sambalnya itu lebih wangi ya. Nah, di sini juga saya sudah siapkan sekitar 2 sendok makan air asam Jawa ya, atau tamarin ya. Nah, lalu saya juga butuh air nanti untuk memasak sambal ini, butuh garam, merica, dan kalau memang dirasa kalian kurang manis dengan gula Malaka, kalian bisa kasih gula pasir juga sebagai penyedap rasanya ya. Lalu kita juga bisa tambah penyedap rasa, misalnya kaldu ayam atau kaldu sapi, boleh, terserah ya. Yang pasti ingredients yang semua yang di sini harus ada supaya sambal ini terasa lebih enak dan otentik ya dari Malaysianya. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan, saya akan menggiling dulu bahan yang dihaluskan ini ya. Oke. Nah, ini akan saya haluskan. Oh iya, kalau dari Malaysianya itu aslinya ya, biasanya itu dengan ikan bilis ya, atau ikan teri yang agak besar itu loh ya, untuk digiling bersama dengan bawang-bawangnya. Nah, karena saya nggak punya saya nggak punya ikan bilis, saya punya ikan teri biasa, jadi saya nggak pakai itu juga pelengkap aja. Saya pakainya ebi aja atau udang kering, boleh juga ya, sama aja. Oke, rasanya itu sama ya, ikan bilis yang digiling sama ebi giling itu hampir sama rasanya. Jadi kalian bisa ganti ya, nggak harus pakai ikan bilis ya. Nah, yuk langsung kita giling dulu ini ya. Nah, ini sudah kita haluskan ya, bahan yang dihaluskan ini. Nanti cabenya langsung ditumis aja, nggak usah dihaluskan dicampur sama ini ya, sama aja ya. Nah, yuk langsung kita masak ya sambalnya. Nah, saya akan masukkan minyak. Minyaknya itu kalau untuk masak sambal Malaysia ini harus agak banyak ya. Jadi ini lebih kurang sekitar 10 sendok makan. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau kurang bisa ditambahin ya. Nah, kita akan tunggu panas. Setelah panas kita akan masukkan bawang merah yang diiris dulu ya. Nah, seperti ini kita masukkan bawang merah yang diiris dulu. Gula Malakanya nanti ya. Nah, setelah kita masukkan bawang merah yang diiris, kita aduk-aduk sebentar sampai dia agak sedikit berubah warna. Kita masukkan bumbu yang dihaluskan ya, seperti ini. Bumbu yang dihaluskan kita goreng. Nah, ini kita aduk sampai dia wangi banget ya, sampai bumbunya itu wangi, nggak bau langu lagi. Baru kita nanti masukkan sambalnya ya. Nah, ini kita masukkan cabenya. Cabenya sekitar 5-6 sendok makan ya. Sendok makannya nunjung ya. Nah, ini aduk lagi. Bersama bumbunya. Kalau kalian merasa kurang minyak gitu, minyaknya keserap gitu, kalian boleh tambahkan minyak lagi ya. Karena pada dasarnya sambal nasi lemak, nasi gemuk itu biasanya memang minyaknya itu banyak ya. Justru enaknya di minyaknya itu ya, minyak bawangnya. Nah, ini saya tambahin lagi minyak gorengnya.
Lalu ini saya masukkan lagi asam jawanya. Wow. Nah, oke. Saya aduk-aduk lagi. Apinya dikecilin aja, nggak usah gede-gede. Nah, seperti ini. Kasih asam jawa. Setelah kita kasih asam jawa, jangan lupa kasih pandannya, masukin dulu daun pandan. Lalu kita masukin juga gula malakanya ya, kalau enggak gula jawa. Nah, ini saya masukin gula jawanya. Nah, seperti ini. Kita aduk lagi. Jangan lupa kalau kurang minyak bisa tambahkan minyak, kalau kurang air bisa tambahkan air. Nah, tambah air sedikit, kita aduk lagi. Aduk terus. Lalu bawang bombay yang dicincang tadi boleh dimasukin ya, biar tambah harum lagi. Nah, kita aduk semuanya jadi satu. Kita aduk terus sampai harum, dan jangan lupa cobain rasanya. Nah, ini sudah hampir jadi. Nah, ini saya cobain, ini kurang gula ya. Nah, saya akan kasih gula pasir 1 sendok makan. Enak banget. Udah jadi. Nah, jadinya seperti ini nih. Tuh, jadinya seperti ini. Nah, ini harum banget. Bau kayu manis sama bunga lawangnya itu berasa banget ya. Nah, ini nanti sebentar lagi akan kita sajikan bersama dengan sambal, ikan teri goreng, dan kacang goreng. Juga nanti ada ayam chicken wings ya. Oke. Bahan-bahan untuk membuat nasi lemak sudah komplit, saatnya kita menyajikan. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya sudah punya 1 mangkok nasi lemak yang tadi saya masak. Saya akan tumpukin di sini seperti ini. Nah, kayak gini. Oke. Aduh, harum banget nasinya. Nah, lauknya kita akan kasih ayam. Di sini saya sudah sediakan ikan teri goreng dan kacang tanah goreng. Ada sambalnya yang spesial, ada telur rebus, ada bawang goreng, dan ada ayam spicy wings ya. Nah, di sini saya akan kasih dulu ikan terinya ya. Ikan teri, kacang goreng. Nah, menyamping seperti ini. Lalu saya akan kasih telur yang udah direbus tadi ya. Mau 1, mau 2 bebas ya. Nah, atau mau separoh juga boleh. Lalu saya akan kasih spicy wingsnya di sini seperti ini. Dan jangan lupa kita kasih sambal. Sambalnya di sebelah spicy wingsnya ini ya. Nah, seperti ini. Yummy. Lalu terakhir saya akan kasih bawang merah goreng di atas nasinya. Nah, jadi deh. Ini dia nasi lemak ala Malaysia ala Dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi makanan buat kalian untuk makan siang atau makan malam bersama keluarga ya. Sampai di sini dulu resep dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa lagi. Dadah!